ada warna tersendiri gitu ya. Oke. Ada warna tersendiri dari pemilu 2024 ini karena memang ini pemilu eranya anak-anak muda. Wow, pemilih eranya anak muda ya. Anak Oke. muda. Karena pemilihnya hampir semua muda besok itu. Dan hasil survei gitu ya, hasil survei Pak Prabowo cukup disenangi oleh generasi Z. Oke. Cukup disenangi. Nah ini kita persiapkan bagaimana kemudian calon-calon anggota legislatif dari kita itu, terutama anak-anak muda, itu bisa berkampanye atau bisa menggait gitu ya, menggait suara-suara pemula, suara-suara yang masih Generasi baru, Z ini ya. Selamat sore sahabat Tribun. Kali ini kita bersama dengan Sekretaris DPC Gerindra Tangerang Selatan, ada Abang Yudi Budi Wibowo, dan kita akan membahas terkait dinamika politik terkait persiapan dari DPC Gerindra Tangerang Selatan untuk mengikuti pemilu legislatif di tahun 2024 nanti, dan bagaimana kesiapan dari Partai Gerindra. Nah, Bang Yudi yang akan menjelaskan. Selamat sore Bang Yudi. Baik, salam dulu Pak. Sehat ya? Sehat. Oke, Bang Yudi. Waktunya. Oke, siap. Bang Yudi, ini cukup menarik karena Partai Gerindra ini merupakan salah satu partai yang selalu ketat perolehan suaranya di setiap pemilu dan juga pilkada. Dan kali ini kita membahas tentang Tangerang Selatan, pemilu legislatif. Tahun 2019 lalu ada 8 perolehan kursi. Ya, tentunya hanya berbeda sedikit dengan sang pemenang. Dan di 2024 ini bagaimana nih? Berapa kursi nih dulu nih yang akan ditarget nih dari Gerindra? Iya, kalau 2024 Ya. kita sih secara internal menargetkan ada tambahan 4 kursi lagi. Jadi sekitar 12 kursi yang kita targetkan untuk bisa kita ambil. 12 kursi nih, Pak? 12 kursi. Wow. 12 kursi berarti ini rada-rada pengen ngusung sesuatu nih ternyata nih. Bisa jadi nih. Betul. Oke, tapi kenapa 12 kursi? Mungkin ada pertimbangan sendiri, latar belakangnya apa, Bang? 12 kursi saya pikir cukup rasional. Oke. Cukup rasional karena di beberapa dapil gitu ya, di beberapa dapil itu misalnya seperti di Serpong Setu, itu yang dari 8 nambah 1 kursi lagi jadi 9. Ya. Dan hitung-hitungan kita sebetulnya kalau seperti 2019 kemarin, ketika kursinya 9 kita akan bisa nambah 1. Oke. Ya, terus kemudian Pamulang kita bisa masih mempertahankan gitu kan, Pondok Aren segala macam kita berusaha untuk bisa nambah karena dia 11 kursi gitu kan, ada potensi untuk 2 kursi. Jadi cukup rasional. Beberapa dapil yang mungkin tidak bisa, misalnya kayak Serpong Utara itu kan hanya cuma 5 kursi, jadi kemungkinan juga akan susah untuk berjuang di situ. Dapil yang lain bisa kita perjuangkan. Oke, meskipun susah tapi bukan tidak mungkin ya. Oke, Bang Yudi, dengan 12 kursi yang menjadi target di 2024 nanti, ini cukup menarik. Sebenarnya sosok caleg yang seperti apa yang disiapkan oleh Gerindra untuk bertarung di 2024 nanti? Ya, kita tetap seperti pemilu sebelumnya. Sebetulnya sosok caleg seperti apa dan segala macam ya nggak terlalu istimewa gitu ya. Cuman memang caleg-caleg ini gitu ya, setelah mendaftarkan diri dan lain sebagainya, kita dorong untuk membuat sistem pemenangan. Oke. Sehingga hasilnya maksimal. Banyak caleg gitu ya, yang berkampanye segala macamnya, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang logistik dan lain sebagainya, tapi hasilnya juga minim. Nah, itu yang dari pengalaman itu yang kita hindari, dan kemudian caleg-caleg kita persiapkan untuk bisa mengikuti kontestasi dengan lebih hemat dan targetannya juga. Oke, caleg yang dipersiapkan ini apakah langsung dari kader dari Gerindra itu sendiri atau bagaimana? Hampir 80% calon anggota legislatif itu kader. Wow, jadi sudah sangat mumpuni nih ya. Oke. Insya Allah. Jadi 80% caleg yang ada di Gerindra, 50 itu mohon tulisannya kader. Oke.
Bang, di 2024 nanti, dinamika politik ini kan sangat berubah ya. Dan apa yang kita bicarakan di hari ini, dinamikanya pasti berubah juga di 2 tahun kemudian. Atau 1 tahun kemudian di 2024 nanti. Pertanyaan saya, evaluasi apa yang paling mendasar yang mungkin dilakukan oleh DPC Gerindra itu sendiri dari tahun 2019 lalu sampai persiapan di 2024 nanti? Ya, evaluasi dari pertama Gerindra berdiri gitu ya sampai kemarin terakhir di 2019, paling penting adalah saksi TPS. Oke. Karena kita pernah pengalaman misalnya di Dapil Ciputat, waktu itu sampai berkasus di Mahkamah MK ya, Mahkamah Konstitusi. Itu paling penting adalah bagaimana kemudian saksi TPS itu ada di TPS, pengamanan suara di TPS, dan C1 yang ada di TPS. Jadi itu yang paling penting menurut kami. Nah, yang penting lagi adalah suara Pak Prabowo atau Partai Gerindra itu punya presiden Pak Prabowo yang sudah 2 kali kita usung ya. Suara Pak Prabowo di Tangerang Selatan ya, itu hampir 300 ribu lebih. Suara partai itu kita hanya sekitar 107.000 lah. Oh, beda jauh ya. Beda jauh antara suara Pak Prabowo dengan suara partai. Nah, itu yang jadi kerja keras kami gitu ya. Bagaimana kemudian suara Pak Prabowo yang konsisten dari 2014 ke 2019 cukup konsisten suaranya di Tangerang Selatan gitu ya. Itu bisa kita ambil untuk jadi suara partai. Seberapa menarik nih sosok dari Prabowo nih di Tangerang Selatan bagi caleg dari Gerindra itu sendiri? Kalau menarik dan segalanya kita belum menganalisa ya, tapi yang menarik bagi kita yaitu tadi suara Pak Prabowo itu konsisten ya, dari pemilu 2014 sampai 2019. Jumlah suaranya tidak beda-beda jauh. Tapi kemudian ada gap suara antara Pak Prabowo dengan Partai Gerindra. Kan? Nah, itu bisa diartikan bahwa ada suara-suara yang suka Pak Prabowo tapi belum tersentuh dengan caleg Gerindra, belum tersentuh dengan Partai Gerindra. Nah, itu jadi kerja keras kami gitu ya. Bagaimana kemudian suara Pak Prabowo tersebut bisa jadi suara Gerindra. Jadi itu hal-hal yang mendasar yang jadi dievaluasi ya. Untuk saat ini terbaru kan kemarin ada perbaikan-perbaikan ya di setiap partai tentunya termasuk Gerindra. Kalau dari Gerindra nih sudah bagaimana? Sudah lengkap semuanya atau ada yang diperbaiki? Alhamdulillah perbaikan ada beberapa caleg ya, tapi itu tidak signifikan karena ada sepertinya perubahan peraturan dari KPU pusat gitu. Yang dulunya misalnya gelar haji itu tidak harus melampirkan surat haji, ini diminta untuk melampirkan surat haji gitu ya. Terus ada beberapa spelling nama dan lain sebagainya yang kurang gitu. Itu yang kita perbaiki dan alhamdulillah waktu yang diberikan oleh KPU untuk perbaikan itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah sampai sekarang masa pencermatan gitu. Masa pencermatan kita masih aman-aman saja. Bang Yudi, ini menjadi pertanyaan yang menarik dan jadi pertanyaan orang-orang nih. Beberapa partai termasuk Gerindra di Tangerang Selatan disebut masih menjadi bayang-bayang dari partai pemenang. Ya, dari Bang Yudi sendiri nih, apakah di 2024 nanti tidak ada kata itu lagi? Gerindra siap untuk membuat sejarah atau bagaimana memandang pileg nanti? Apa masih merasa jadi bayang-bayang nih? Bagaimana, Bang? Ya, tentunya pengalaman 2010, 2014, 2019 itu jadi pengalaman penting bagi kita. Dan 3 kali kontestasi kita yakin di 2024 kita bisa memenangi pertarungan legislatif maupun eksekutif yang ada di Tangerang Selatan tentunya. Bang, seberapa menarik sih? Apa sih yang diharapkan dari Gerindra sehingga ngotot kita harus menang nih? Gitu. Pengen jadi apa nih Tangsel nih? Gimana nih, Bang? Ya tentunya kalau entitas politik ya, selain legislatif kan eksekutif juga sangat penting untuk ini karena
ketika kita punya eksekutif, kita punya legislatif, itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan buat masyarakat. Oke. Ya, itu yang paling penting sebetulnya. Emang di Tangsel apa yang kurang nih Bang, menurut sudut pandang dari Gerindra? Tangerang Selatan ini besar oleh pengembang, Tepat. ya. Ini Besar saya oleh akuin. pengembang. Ya. Jadi kita juga punya data misalnya di 2014 ya, mulai dari 2014 waktu kita kampanye Pak Ihsan Mojo dan Bu Li Claudia Chandra, kita ada beberapa analisa gitu ya, hampir 60-70% infrastruktur yang ada di Tangerang Selatan itu pengembang yang membuat, gitu ya. Nah, sedangkan Tangerang Selatan itu mempunyai sumber daya pendanaan yang cukup besar, ya. Kota Baru APBD-nya sekarang itu hampir 4 triliun gitu ya, hampir 4 triliun. Ini satu yang menarik gitu ya. Tapi 4 triliun tersebut gitu ya, itu infrastruktur hampir 60% itu pengembang. Oke. Kemana duitnya? Apakah kemudian larinya kemana dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Toh misalnya di Tangerang Selatan yang kita dapati masih ada kemudian kasus-kasus model stunting, Ya. kasus-kasus model anak putus sekolah, ya. Itu masih banyak terjadi. Nah ini jadi perhatian kita, bagaimana kemudian kesejahteraan itu di Tangerang Selatan harus diratakan. Terus kemudian kita kepingin juga tidak ada lagi anak-anak putus sekolah dan lain sebagainya. Kesempatan masyarakat untuk bekerja itu besar karena masyarakat Tangerang Selatan hampir berapa ya, hitungannya hampir sama, 67% kerjanya di Jakarta. Ya. Padahal Tangerang Selatan investasi masuk juga besar, investasi di bidang jasa dan lain sebagainya. Kenapa kemudian mesti orang-orang Tangerang Selatan kerja di Jakarta? Oke, harusnya Tangsel mewadahi ini Harusnya semua. terwadahi di sini. Oke, ini yang menjadi konsentrasi dari Gerindra, harus ada perubahan gitu ya. Harus ada perubahan. Oke. Dan kemudian kita memimpikan ke perubahan. Nah, dari Gerindra sendiri perubahan itu kan lebih mudah dicapai apabila sudah menjadi atau menduduki di eksekutif dong, ya kan. Nah, untuk persiapan dari kader sendiri nih. Nah, satu sisi kan tadi suara Pak Prabowo lebih tinggi nih dibanding suara partai. Nah, berarti kan satu sisi mereka harus mempertahankan ini, mempromosikan sosok Bapak Prabowo juga, sekaligus mempromosikan sosok mereka. Dan untuk pendalaman-pendalaman ya mungkin terkait pendidikan politik, terkait apa saja yang mereka lakukan dari pengurus DPC nih, sejauh mana melihat kesanggupan dari caleg ini dengan ya mungkin udah berjalan ya pembekalan terus. Iya. Kalau Partai Gerindra itu kan ada mekanisme pendidikan politik terpusat yang itu diselenggarakan oleh DPP. Biasanya setiap ya hampir berapa tahun ya, berapa kali dalam setahun gitu kita mengirimkan kader-kader untuk pendidikan di Hambalang. 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada kader-kader muda itu sampai sebulan 2 bulan. Ya. Itu kita punya camp di klub gitu. Oke. Nah, kalau banyak kita sudah mengirimkan kader-kader baik yang muda ya di bawah 30 tahun, terus kemudian kader-kader pengurus gitu ya, pengurus PAC dan lain sebagainya, itu untuk dikirim ke Hambalang. Oke. Sedangkan di Tangerang Selatan sendiri kita membuat beberapa acara gitu ya, membuat beberapa acara pendidikan politik yang ya cukup sederhana dan santai gitu ya. Itu tapi rutin kita lakukan. Oke, wawasan politik kebangsaan semua tertanam di situ ya. Oke. Bang, sesi yang paling menarik. Nah, ini menjadi sesi penutup kita juga. Ini cukup menarik bagi saya karena pemilih pemula akan luar biasa banyaknya di 2024 nanti. Ya, mungkin dari Gerindra nih memandang pemilih pemula ini nih bagaimana? Apakah mungkin ada masukan nih ke Dukcapil? Woi, cepetan dong dibuat KTP ini, gitu, atau gimana nih? Ya, aturan itu kan lagi diperdebatkan ya di tingkatan di pusat gitu ya.
bagaimana kemudian pemilih mula bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan suara. Ya. Ada kemudian terakhir pendiskusian bahwa cukup nantinya dengan KK. Ya, dibuktikan dengan kartu keluarga, apakah kemudian dia sudah berusia 17 tahun pada saat itu. Ya. Gitu kan, dengan membawa KK aja. Nah, kita mengikuti, kalau dengan proses itu kita di Tangerang Selatan mengikuti apa yang kemudian diputuskan oleh pusat. Nah, sedangkan untuk persiapan kita, gitu, alhamdulillah dari 50 calon anggota legislatif, ya, kita memiliki calon-calon yang masih berusia muda. Ada berusia 23 tahun, gitu ya. Ada berusia 24 tahun, gitu. Oh, sangat muda ya? Sangat muda. Bahkan kita kan punya anggota DPRD yang usianya masih 28 tahun kalau tidak salah. Oke. Ya, ada beberapa calon gitu. Misalnya di Ciputat kita ada calon yang umurnya masih 23 tahun. Ya, di Serpong juga kita masih punya calon yang itu. Itu yang kemudian kita kepingin ada warna tersendiri gitu ya. Oke. Ada warna tersendiri dari pemilu 2024 ini, karena memang ini pemilu eranya anak-anak muda. Wow, pemilu eranya anak muda ya. Anak-anak muda. Karena pemilihnya hampir semua muda besok itu. Dan hasil survei gitu ya, hasil survei Pak Prabowo cukup disenangi oleh generasi Z. Oke. Gitu ya. Cukup disenangi. Nah, ini kita persiapkan bagaimana kemudian calon-calon anggota legislatif dari kita itu, terutama anak-anak muda, itu bisa berkampanye atau bisa menggait gitu ya, menggait suara-suara pemula, suara-suara yang masih generasi baru, Z ini ya. Oke. Itu kira-kira paling. Mereka yang menggait nih, berarti otomatis sosial medianya aktif terus dong gitu ya. Oke. Berarti kalau pihak abang nih semangatnya yang muda nih, harus jangan kalah gitu ya. Kita umur aja yang tua, tapi semangatnya masih muda. Masih muda, oke. Tapi berharap banyak nggak sih Bang dengan pemilih muda ini? Berharap banyak atau gimana? Tentunya kita berharap banyak, karena Indonesia akan menghadapi Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Kita sangat berharap teman-teman pemuda itu tidak hanya menjadi objek politik. Ya, kita mendorong teman-teman pemuda itu menjadi subjek politik. Entah itu kemudian ikut memberikan suara dengan dia memahami kenapa harus memberikan suara dan kepada siapa dia harus memberikan suara, ya. Biar tidak hanya jadi objek politik, karena nanti penentuan masa depan Indonesia menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas itu di teman-teman pemuda. Kedewasaan mereka berpolitik gitu ya. Pak, jangan golput gitu ya. Ya. Oke. Dan mereka penentu masa depan Indonesia. Kalau kemudian mereka hanya apatis, kemudian salah memilih tanpa memahami dan lain sebagainya, itu Indonesia akan menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Iya. Oke, hal itu yang dikhawatirkan oleh Partai Gerindra. Oke. Bang, ini kan Partai Gerindra udah punya yel juga ya kan. Nah, kalau Abang nih gimana nih Bang menyemangatin ya caleg atau menyemangatin warganya nih? Ini menjadi penutup kita nih. Ya. Saya alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan warga Tangerang Selatan untuk menjadi anggota legislatif pada waktu 2019. Dan sudah berapa tahun ini saya menjadi anggota legislatif, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Jadi agama juga mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya manusia itu manusia yang berguna bagi orang lain. Ya. Nah, saya pikir ini jadi semangat ke kita untuk berkontestasi dan memenangkan pertarungan ini, karena kalau kita bisa memenangkan pertarungan ini, bisa merebut kursi ini, banyak sekali yang bisa kita perbuat buat masyarakat. Itu. Oke, Bang Yudi, terima kasih banyak Bang. Kita harapkan semoga apa yang diimpikan bisa tercapai dan Amin. tentunya pemilu berjalan dengan kondusif tentunya. Amin. Oke, ya itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Bang Yudi. Dan kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat. Tentukan pilihan Anda dan jangan golput. Oke. Nah.
Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.